KMP Tunu Pratamajaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025. Memasuki hari ketiga pasca kejadian pencarian korban dan bangkai kapal masih dilakukan tim SAR gabungan. Tim mengerahkan penyelam dan drone bawah laut untuk memastikan keberadaan korban dalam bangkai kapal yang tenggelam. Hingga Sabtu sore, 28 orang korban masih dalam pencarian. Seberapa sulitkah mencari bangkai kapal yang tenggelam di perairan Selat Bali ini? Kita bahas bersama narasumber pengamat maritim Marcelus Hakeng Jaya Wijaya. Selamat sore, Cap. Selamat sore Pak Victor. Oke, Cap, ini kasus tenggelamnya KMP Tunu yang di Selat Bali ini bukan yang pertama kali ya. Di Selat Bali di tahun 2021 ada KMP Yunisi juga yang tenggelam di Selat Bali dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan ini sudah melakukan penyisiran di lokasi atau perairan Selat Bali begitu ya. Namun bangkai KMP Tunu Pratamajaya masih belum ditemukan. Jika Anda mengamati, seberapa sulit mencari kapal tenggelam di wilayah perairan Selat Bali, Cap? Ya, Mas Victor ya, sebagaimana kita ketahui Selat Bali ini adalah selat pertemuan antara Laut Jawa dengan Samudra Hindia ya. Hal tersebut mengakibatkan Selat Bali ini arusnya baik itu di permukaan maupun di dasar itu kencang sekali. Dalam pengalaman kita bersama itu sekitar 4 knot atau sekitar 8 km per jam. Apabila kecepatan kapal normal rata-rata adalah 10 knot, berarti akan berkurang sekitar 40% kecepatan kapal ketika berhadapan langsung dengan arus yang ada di Selat Bali. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan benda apapun yang masuk ataupun tenggelam di daerah ataupun di wilayah tersebut akan segera bergeser ketika bertemu dengan arus kencang itu. Demikian. Baik, saat dilaporkan, Cap, lokasi kapal tenggelam diperkirakan berada di titik koordinat sekitar 1,9 km dari dermaga pelabuhan Gilimanuk. Dan wilayah itu juga ada yang menyebut memiliki arus bawah laut yang dikenal ganas. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang arus bawah laut di perairan Selat Bali ini memang terbilang ganas begitu? Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya jabarkan, Mbak. Itu Selat Bali ini termasuk selat yang sangat-sangat kencang arusnya. Para pelaut lebih memilih untuk masuk lewat selat antara Bali dan Lombok dibandingkan dengan Selat Bali dikarenakan pilihan arusnya termasuk ekstrim untuk wilayah tersebut. Oke. Jadi memang ketika ada pergerakan ataupun pergeseran dikarenakan arus yang kencang ini tentunya itu sesuatu yang normal terjadi. Tapi memang bukan artinya kita akan tidak bisa menemukan kapal tersebut. Tentunya kita para ahli akan bisa melakukan perhitungan berapa lama dia ada di dasar laut, lalu seberapa kencang arusnya dan arah arus tentunya itu akan lebih mempermudah nanti tim SAR ataupun tim pencari bangkai kapal untuk dapat menemukan lokasi titiknya. Tapi terpenting kita harus tahu bahwa di atas kapal sebetulnya ada black box ya, kita kenalnya kalau dalam dunia penerbangan. Tapi di dalam dunia pelayaran kita ada namanya VDR. Voyage Data Recorder. Kalau misal kapal-kapal kecil seperti KMP Tunu ini, dia minimal harus ada simplified VDR atau Voyage Data Recorder, di mana dia akan mencatat posisi kapal dan istilahnya itu akan memudahkan para pencari bangkai kapal ini untuk bisa menemukannya. Itu harapan kita. Ya, ya. Cap, jika benar ada arus bawah laut yang ganas di titik tenggelamnya kapal, tadi diketahui titiknya di lokasi di mana begitu ya, kemungkinan besar terjadi pergeseran bangkai kapal itu pasti terjadi. Jika dicermati, seberapa jauh bangkai kapal ini akan berpindah tempat dari titik tenggelam yang dilaporkan sebenarnya? Cap. Ya, dalam kalkulasi simpel aja ya, misalnya kapal itu dengan mudah mengikuti pergerakan arus yang kurang lebih 4 knot, berarti kalau misalnya dalam 24 jam, itu 4 tinggal dikali 24 atau kurang lebih 100 km atau 80 km, baru tinggal dikali 3. Berarti area pencarian itu harus maksimum sejauh sekitar 100-an kilometer aja. Wow, ini saya dapat informasi kalau tim SAR gabungan ini sudah menyisir perairan Selat Bali ya, sampai 20 mil atau sekitar 32 km ini. Artinya memang belum begitu luas ya, masih dilakukan pencarian. Cap, ini meski penyebab kapal tenggelam masih dalam proses penyelidikan. Dugaan pertama kapal tenggelam ini kan karena terjadi kebocoran mesin. Ada korban selamat yang bersaksi jika kapal terbalik dalam waktu 3 menit saat kejadian.
Apakah mesin kapal bocor ini bisa mengakibatkan kapal tenggelam dalam waktu sesingkat itu sehingga penumpang tak sempat menyelamatkan diri? Cap. Ya, tentunya ini banyak faktor yang menyebabkan Pak Victor ya. Mhm. Sebagaimana kita tahu, misalnya ada kebocoran di situ tadi saya sekedar menyimak ada Kapten Wahyudi, salah seorang nahkoda yang diwawancari oleh CNN menjelaskan bahwa harusnya ada watertight door. Mhm. Nah, apakah prosedur dari penutupan watertight door atau pintu kedap ini sudah dilakukan oleh awak kapal atau belum? Mhm. Ketika mereka sudah melakukan harusnya nggak akan terlalu banyak lagi air yang masuk ya ke Mhm. dalam bagian lain dari kapal, sisi lain dari kapal, hanya akan menumpuk di permesinan kapal. Tapi ketika ternyata faktornya bukan hanya itu saja, kita sama melihat bahwa banyak pergerakan dari kendaraan-kendaraan seperti truk dan mobil-mobil yang lainnya yang ikut bergerak ketika kapal itu oleng. Saya meyakini itu salah satu yang menyebabkan atau patut diduga yang menyebabkan kapal ini bertambah oleng karena memang kembali yang saya katakan belum dilakukan lasing terhadap kendaraan bermotor tersebut. Nah, faktor-faktor ini tentunya ketika akumulatif itulah yang menyebabkan kapal ini begitu cepat untuk bisa oleng dan akhirnya tenggelam. Normalnya itu kapal ketika mendapatkan situasi yang darurat seperti kebocoran kamar mesin atau apapun Mhm. itu bisa hitungan jam ataupun hitungan hari ya, nggak Ya. hanya 3 menit langsung hilang ataupun tenggelam seperti itu, Mas Victor. Iya, ini kemungkinan kalau bicara seperti itu ada human error ya, ada kelalaian, faktor kelalaian manusia juga di dalamnya. Kita tahu bahwa kapal ini beroperasi, ada yang otomatis, ada juga yang manual begitu ya. Cap, saya punya data, kapal atau KMP Tunu Pratama Jaya ini dibuat pada 2010. Struktur fisiknya diduga berusia 25 tahun, panjangnya 65,15 meter dan lebarnya 12,2 meter. Jika dilihat dari usia saja 25 tahun, untuk memastikan kapal ini fit untuk melakukan pelayaran bagaimana Prof sebenarnya? Ya, Pak Victor ya. Untuk kapal-kapal yang usianya sudah tua seperti KMP Tunu ini, Mhm. maka memang operator ataupun owner kapal harusnya yang paling tepat adalah memastikan perbaikan dari kapal ini rutin dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan. Jadi kapal itu masuk bengkel kalau kita sebutnya ya atau docking itu minimal 2,5 tahun sekali, Mhm. baru perbaikan besarnya ini 5 tahun sekali. Mhm. Nah, apakah hal tersebut dilakukan oleh operator ataupun pemilik kapal? Kalau tidak, tentunya itu tidak akan mendapatkan surat untuk kelayakan berlayarnya atau Mhm. kelautannya. Mhm. Lalu yang kedua tentunya manpowernya. Manpowernya apakah mereka memang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengelola kapal yang sudah relatif tua ini. Kita sama tahu bahwa faktor resiko tentunya bertambah ketika kapal ini semakin usia ya. Mhm. Kalau misalnya ternyata manpowernya kurang mumpuni, tentunya dia akan memiliki atau menghadapi kesulitan yang cukup ketika menghadapi situasi-situasi yang patut diduga terjadi terhadap kapal-kapal yang tua seperti blackout dan segala macam problematika terkait dengan mesin dan juga terkait dengan kebocoran di ruang-ruang yang memang ada di atas kapal seperti area ballast water ataupun area kargo dan juga area mesinnya. Ya. Ya, lalu yang bisa kita perhatikan juga alat-alat navigasinya itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya kapal walaupun sudah tua tapi kalau misal alat navigasinya bagus, lalu juga maintenance-nya dilakukan dengan baik, harusnya itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya fatality yang seperti kita alami saat ini. Ya. Cap, tadi kita punya data KMP Tunu Pratama Jaya ini kapalnya berukuran panjang sekitar 65 meter dan lebar 12 meter. Kemudian kita tahu bahwa arus kencang yang ada di perairan Selat Bali ini cukup ekstrim begitu ya. Ada pengamat juga yang mengatakan bahwa jika mengalami kebocoran lalu mati mesin saat gelombang besar datang, kapal itu hanya punya waktu 6 hingga 20 detik untuk stabil. Jika tidak, kapal bisa terbalik dengan cepat begitu ya. Dengan situasi semacam itu, tipe-tipe kapal yang berlayar di perairan Selat Bali ini semestinya berukuran besar dong ya. Apakah Kapten bisa melihat ada kemungkinan bahwa KMP Tunu ini
dalam keadaan overload, overdimension atau melebihi kapasitas sehingga tidak mampu mengontrol situasi saat gelombang air tinggi. Menurut Kapten seperti apa? Apakah ada korelasi antara kapal yang muatannya over capacity dengan mudahnya ia terbalik mengalami kebocoran mesin lalu tenggelam begitu? Ya, kalau dalam ilmu yang saya ketahui, hal tersebut sebetulnya tidak terlalu ada korelasinya ya Bapak ya. Karena bagaimanapun ketika seorang syah bandar telah menerbitkan surat izin berlayar, segala sesuatu tersebut sudah diperhitungkan. Tapi saya menarik nih Pak Victor, ketika para ahli ternyata telah menyatakan demikian, lalu apakah kita akan membiarkan kapal-kapal sejenis ini melayari Selat Bali untuk bisa menghubungkan Bali dengan Jawa? Maka kalau saya dengan situasi yang demikian, alternatif yang salah satu alternatif rasional yang menurut saya penting untuk dipikirkan pemerintah adalah membangun jembatan antara Jawa dengan Bali. Karena jarak Jawa dengan Bali ini jauh lebih dekat dibandingkan dengan apabila kita membandingkan dengan Sumatera dengan Jawa. Jawa Bali titik terdekatnya itu hanya sekitar 2,4 kilometer, Pak Victor nih. Apakah ini sudah mendapatkan perhatian juga kalau misalnya ternyata kapal-kapalnya dengan karakteristik lalu juga dengan jumlah penumpang hanya memungkinkan dengan tipe sedemikian, ya maka alternatif untuk pembuatan jembatan adalah alternatif yang patut kita pikirkan untuk menjadi alternatif rasional, Pak Victor. Iya betul sekali, karena desain kapal ini memang berpengaruh ya terhadap ketahanan kapal dari ombak begitu ya. Kita beralih ke proses evakuasi atau pencarian nih, Cap. Tim SAR gabungan mulai mengerahkan drone bawah laut untuk mencari keberadaan bangkai kapal. Apakah cara ini akan efektif mencari bangkai kapal yang tenggelam, Cap? Ya, tentunya tim SAR punya metode tersendiri dan ketika mereka memutuskan untuk melakukan itu, saya pikir tim SAR secara profesional sudah berpikir bahwa itulah cara yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena bagaimanapun saat ini kan bangkai kapal sudah ada di dasar laut. Selain daripada itu tentunya mereka juga bisa menerapkan menggunakan Doppler sonar atau juga dengan mencari titik ping terakhirnya lalu menghitung dengan perhitungan arus dan juga kedalaman air sehingga kapan kapal itu akan duduk di tanah itu juga bisa menjadi dasar perhitungan mereka. Tapi ketika mereka memutuskan untuk menggunakan drone, saya pikir ya itu keputusan yang profesional yang diambil berdasarkan perhitungan yang matang dari tim SAR. Prof, ada pertanyaan besar di pikiran saya, termasuk mungkin masyarakat juga berpikir, golden time. Jika kedapatan ada korban atau yang menumpangi kapal tersebut, kapal tenggelam kemudian ada yang terjebak di dalamnya dan menemukan lokasi di mana ia masih bisa bergerak dan bernafas, menemukan ruang begitu ya walaupun sempit, golden time. Berapa lama orang masih bisa hidup jika berada dalam kapal yang tenggelam di dasar laut idealnya? Ya, itu sangat tergantung sama ruangan yang ada di dalam kapal itu sendiri. Sedangkan kita sama tahu dan sama melihat bahwa kapal motor penyeberangan yang sedang mengangkut penumpang ini adalah kapal motor penyeberangan yang ruang akomodasinya relatif terbuka ya Pak Victor. Jadi apabila pertanyaannya adalah seberapa lama mereka bisa bertahan di kedalaman laut, saya sedikit banyak pesimis karena sama-sama kita ketahui itu minim sekali ruang untuk yang benar-benar tertutup sehingga bisa menjebak udara untuk tetap ada di sana sehingga penumpang bisa beralih untuk ke ruangan tersebut dan istilahnya menunggu tim SAR datang dan mereka bisa dievakuasi. Kita juga harus sama-sama paham bahwa ketika mereka tenggelam maka kedalaman air laut yang ada di situ cukup dalam dan itu tentunya akan menyulitkan bagi para survivor ketika mereka menghadapi situasi di mana mereka harus mendapatkan tekanan dari air ataupun dari laut yang ada di sekitar mereka. Tentunya itu bisa menyebabkan kaca yang ada di sekitar mereka pecah sehingga bisa menyebabkan udara yang terjebak pun bisa keluar. Saya sedikit banyak mohon maaf skeptis untuk bisa mengatakan mereka akan bisa bertahan berhari-hari Pak Victor. Baik, ini artinya ada beberapa hal yang harus dievaluasi termasuk juga syarat ideal kapal seperti apa yang bisa melintasi perairan Selat Bali ya. Karena Selat Bali ini rupanya memiliki karakteristik gelombang yang berbeda dengan beberapa perairan lain dan itu juga harus diwaspadai. Kita akan nantikan bersama bagaimana nanti pencarian bangkai kapal apakah segera ditemukan atau tidak. Tapi kita berharap korban-korban yang masih dalam pencarian ini segera ditemukan. Terima kasih banyak Kapten Marcelus Haikeng Jaya Wibawa telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Kapten.
Selamat sore Pak Victor. Kita sama berharap agar penumpang bisa diselamatkan dan bisa diketemukan segera ya. Amin. Terima kasih, Kapten.